Astagfirullahaladzim. Ayah pasti jadi budak sering lagi. Ya Allah, ayah. Bangun kamu. Jangan lama-lama. Malam ini, pokoknya kamu harus cari tumbal. Kamu bisa diem aja. Aku harus bantu ayah. Jangkit lebih kuat, Mas. Kita belum selesai. Hentikan semua ini! Ayah, tolong aku ya. Sadar ya. Tolong ya, ini aku Farah. Dasar anak. Gak tahu diri kamu. Bu, tolong Bu. Sadar. Hentikan Bu. Ini bukan kekayaan. Ini kutukan. Lepasin! Berhenti! Berani-beraninya kamu berebut milik saya. Hentikan. Ya. Ayah! Dasar anak durhaka. Ini rumah saya, jadi kamu harus ngikutin peraturan saya. Jangan sentuh aku! Lepasin! Lepasin! Jangan ganggu urusan kamu. Ini bukan dunia kamu. Aku gak akan diem aja! Apapun yang kalian lakuin aku bakal bongkar! Coba aja kalau kamu sampai masih bisa bernafas sampai besok pagi. Diam kamu di sini. Jangan coba-coba keluar kamu. Tolong! Waktunya kerja lagi. Kita harus kasih makan malam ini. Kalau enggak, dia yang akan nyari kamu. Itu aku udah matang lagi. Cari korban sana. Biar yang lapar itu enggak nyeret kamu ke neraka. Saya benar-benar gak ngerti lagi. Waktu itu saya cuma pingin nyelamatin ayah saya. Saya sempat rebut cambuk itu dari ibu sambung saya. Astaga Mbak, kamu sempat pegang cambuk itu? Iya, tapi waktu itu saya pegang cambuk itu kayak hidup. Ujungnya gerak sendiri. Liar banget. Mbak, saya gak paham. Maksud kamu ada kekuatan lain di dalamnya? Iya, saya ngerasa itu bukan benda biasa. Saya coba tahan cambuk itu, malah nyabet muka saya sendiri. Saya jatuh, keseret. Ya ampun Mbak. Dan apa yang terjadi setelah itu?
Saya dikurung di kamar mandi, Pak. Ya ampun. Mbak, dan ketika kamu dikurung di kamar mandi, apa yang terjadi dengan ayah kamu? Itu kuda gonjrengnya. Tangkap! 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 Mau kemana lu? Kejar lagi, kejar dia! Kejar! Ayo, Pak. Pak, jangan panik. Jangan panik. Aku pasti bisa buka pintunya. Gagal lagi. Sudah kubilang, malam ini harus ada darah. Harus ada. Kamu pikir kita bisa berhenti? Aku sudah pasang kau, Indri. Mohon hentikan semua ini. Ayah, jangan lakuin itu ya. Jangan lakuin itu lagi. Janji kita belum lunas, Junit. Dia butuh darah. Kalau nggak ada malam ini, bukan warga. Nyawa kita, Junit. Pergi sekarang cari korban. Jika kamu masih pengen hidup, atau kamu selamat. Dan malam ini harus datang. Ayah, jangan pergi ya. Bukan. Ayah, jangan pergi. Aku tahu ayah masih ada di rumah. Ayah, jangan lakukan. Ya. Saya dengar jelas banget, Mbak. Suara ringkikan. Tapi bukan ringkikan kuda biasa. Saya yakin banget itu suara ayah saya. Ayah saya yang lagi dirasuki siluman kuda gonjreng itu. Mbak, segitu jelasnya kamu mendengar suara itu semua? Iya, Mbak. Saya di kamar mandi. Dikunci sampai busa-busa ya. Mbak, tapi kamu masih berusaha kan? Kamu masih berusaha keluar dari kamar mandi itu kan, Mbak? Saya dobrak pintu itu sampai bahu saya sakit. Ayah, jangan pergi, Ayah. Ayah, tunggu aku ya. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan sekarang? Cari darah, jiwa. Kekuatanku harus penuh malam ini. Pergi sana, Junet. Ayah! Ayah, jangan dengerin dia, Ayah. Ayah masih bisa lepas dari ini. Ayah jangan mau dikontrol lagi sama dia hidupnya. Ya. Junet, ambil jiwanya. Bunuh anakmu sekarang, Junet. Saya masih ingat banget malam itu. Saya pikir semuanya udah selesai. Tapi tiba-tiba saya lihat ada lonceng kecil di leher ayah saya.
Hah? Ada lonceng, Mbak? Saya jadi mikir mungkin lonceng itu bisa nyadarin ayah saya. Kamu ini siluman, bukan manusia. Iya. Kamu tega sama anak kamu sendiri ya. Itu dia. Aku harus ambil lonceng itu. Junet, kamu ini siluman, bukan manusia lagi. Tunggu! Kamu lupa dirimu, Junet. Kamu ini milikku. Sekarang tidak lagi. Cukup! Berani kamu ya lawan aku. Ternyata kamu, Junet. Dia bukan manusia, tapi hantu berkulit manusia. Bukan saya yang melakukan sebenarnya. Bukan saya. Tuh, dengar tuh. Suaranya masih kayak kuda. Dia itu siluman kuda gonjreng. Udah, kita bakar aja. Jangan lukai ayah saya. Farah. Junet udah bunuh Pak Gino. Kami ini lihat sendiri. Bukan ayah saya. Dia nggak sadar. Dia dikendalikan oleh ibu samu saya. Jangan dengarkan anak gila ini. Kalau ini yang kamu cari, akhirnya ayah saya sadar, Mbak. Dia nyesel. Dia minta maaf ke semua orang. Dan syukurnya warga juga akhirnya mau maafin. Meskipun gak mudah, tapi mereka kasih kesempatan kedua buat ayah saya. Alhamdulillah ya, Mbak. Akhirnya semuanya bisa selesai dan baik-baik saja. Tapi kamu sendiri, Mbak, kamu gimana? Apakah kamu bisa menerima semua ini? Saya belajar, Mbak. Biar hati saya gak ikut gelap kayak mereka. Saya milih buat maafin. Walaupun luka itu masih ada. Sebuah sikap yang sangat terpuji, Mbak. Saya salut sama kamu. Tapi nasib ibu sambung kamu bagaimana, Mbak? Dia sekarang udah gak waras, Mbak. Setelah semua itu terbongkar dan arwah itu ninggalin dia, pikirannya kayak hancur.
Kenapa? Astagfirullahaladzim. Ini namanya karma. Kasihan lihat ibu sambung saya sekarang jadi kayak gitu. Tapi kalau ingat semua kelakuan dia dulu, sakit hati saya, Mbak. Iya Mbak, saya bisa memahami perasaan kamu Mbak. Luka yang dia buat sudah begitu dalam, pasti sangat sulit juga Mbak untuk sembuh. Tapi saya juga belajar. Hidup ini muter. Apa yang kita tanam, yaitu juga yang kita petik. Mbak, saya sangat mengapresiasi keberanian kamu untuk hadir di sini dan membagikan kisah kamu Mbak. Saya doakan semoga kamu selalu bahagia Mbak dan diberkati. Terima kasih ya Mbak. Pemirsa, kisah yang baru saja kita dengarkan tadi semoga bisa menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua. Jangan pernah membiarkan ambisi menutup hati nurani. Karena ketika manusia kehilangan hati, yang tersisa hanyalah kehancuran. Dan jika Anda memiliki kisah nyata seperti Mbak Farah yang bisa menginspirasi dan menjadi pembelajaran bagi kita semua, kirimkanlah kepada catatan hati. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus. Kini, saatnya bagi saya Nadia Mulya untuk pamit undur diri dan sampai berjumpa pada episode berikutnya.